Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bisma Firmansyah, jabatan ABK Kapal, unit kerja Kantor Sar Surabaya. Dan teman-teman saya yaitu Cap Henry, jabatan Nahkoda Kapal kelas 2, unit kerja KPP Banten. Dan satunya teman saya, Abang Imam Firmansyah, dari Biro Hukum dan Kepegawaian Kantor Pusat Jakarta. Di sini kita bertiga menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai berakhlak pada ASN yang datang terlambat di saat hari masuk kerja. Permasalahan pada ASN dari tahun ke tahun selalu sama, yaitu kurangnya kesadaran untuk bersikap disiplin. Datang terlambat adalah kebiasaan yang paling banyak dilakukan oleh ASN di saat hari kerja. Kebiasaan ini sudah mengakar dan menjadi kebiasaan yang sudah biasa di kalangan ASN. Mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar dan hal yang lumrah. Padahal pada core value ASN, yaitu accountable, tertera jelas melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi. Namun apa daya, kurangnya kesadaran dan rendahnya hukum bagi ASN hingga membuat mereka lupa akan sikap disiplin, termasuk datang ke kantor sesuai jadwal atau jam kerja. Mungkin perlu tindakan tegas atau hukuman yang bisa membuat mereka jera, sehingga mereka tidak melakukan tindakan indisipliner seperti datang terlambat ke kantor. Padahal ketika mereka datang ke kantor, banyak hal yang dirugikan, seperti terlambatnya pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung mereka akan mengakibatkan sistem birokrasi yang lambat dan penyelesaian suatu masalah menjadi terhambat. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya pendapat dari teman-teman yang dimulai dari Cap Henry. Ya, untuk Cap Henry, bagaimana tanggapan dari Cap Henry tentang ketidakdisiplinan ASN di hari masuk kerja? Silakan, Cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua. Izin jawab. Ini suatu topik yang menurut saya kan harus dibahas. Budaya sering terlambat ini menunjukkan tidak adanya disiplin dan tanggung jawab diri seseorang. Selain itu juga menunjukkan rendahnya ketidakpedulian terhadap hak-hak orang lain. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, meminta pihak lain untuk menerima keadaannya ketika dia datang terlambat. Apakah kita berpikir bahwa malas terlambat tidak hanya berhenti di situ dampaknya? Dampak yang ditimbulkan bisa meluas. Masalah telat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari segi agama adalah mengenai kesalehan seseorang. Seorang bisa dianggap saleh secara pribadi dengan rajin beribadah, tetapi ketika dia sering telat, maka kesalehan seseorang secara sosial harus diperbaiki. Kewajiban terhadap hak orang lain atas waktunya yang tidak dipenuhi dengan baik bukanlah merupakan suatu sikap yang dolim menurut saya. Dari sini kita ketahui keterlambatan bisa menumbuhkan penyakit hati dan merusak keharmonisan. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Karena ketika kita menganggap hal tersebut menjadikan suatu yang sepele, akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Artinya kita sudah sensitivitas terhadap nilai sebagai
Pernahkah kita merenungkan berapa banyak pihak yang dibuat kesal karena ASN sering datang terlambat? Tentu banyak sekali mengenai soal masyarakat akan mengeluhkan hal itu. Salah satu ciri pribadi ASN yang ideal adalah peduli terhadap waktu. Ia akan menggunakan waktu sesuai alokasinya, ia akan menghitung dengan teliti kapan ia harus bersiap dan kapan dia harus berangkat. Sesekali datang terlambat karena kendala atau urusan terduganya sangat bisa dimaklumi. Akan tetapi menjadi ketelatan sebagai stempel bagi kita adalah sesuatu yang harus sangat kita hindari. Mungkin itu pernyataan atau jawaban dari saya, Pak Ketua. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih. Siap, terima kasih Kependri. Menurut saya jawaban atau gagasan Kependri termasuk hal yang bagus karena saya menangkap akibat keterlambatan ASN akan menimbulkan hal-hal yang negatif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk pertanyaan berikutnya untuk Bang Imam, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama, bagaimana nih menurut Bang Imam? Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan banyak terjadinya kasus pelanggaran disiplin ASN seperti banyak ASN yang suka datang terlambat ke tempat kerja? Dan untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa solusi untuk mengatasi kasus pelanggaran disiplin ASN yang suka datang terlambat ini? Ya, silakan Bang Imam. Terima kasih sebelumnya buat Pak Ketua atas waktunya dan pertanyaannya. Menurut saya faktor utama yang menjadi penyebab ASN banyak melakukan tindakan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat itu balik lagi kepada dirinya sendiri. Itu semua karena tidak adanya kesadaran dalam diri ASN itu sendiri untuk menjadi ASN yang disiplin dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Terus kualitas SDM-nya sendiri yang rendah dan ketidaktegasan atasan dalam memberi teguran ataupun memberi sanksi kepada ASN yang datang terlambat tersebut. Itu untuk yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, solusi untuk mengatasi kasus pelanggaran disiplin ASN yang suka datang terlambat ini sebenarnya sih balik lagi ke diri sendiri gitu. Masalah ini kan timbul dari kesadaran si ASN tersebut, si pribadi orang tersebut. Cuma untuk menerapkan disiplin memang susah-susah gampang, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi kasus seperti ini. Yang pertama dengan memberikan informasi kepada para ASN tentang bagaimana disiplin seorang ASN dan kode etiknya. Karena banyak yang masih belum paham tentang semua itu. Yang kedua dengan melakukan absen sidik jari. Mungkin bisa lebih meminimalisir karena adanya record yang tidak bisa dimanipulasi. Selanjutnya dengan melakukan sidak. Mungkin ini sudah banyak dilakukan tapi masih kurang efektif sih sebenarnya. Sama dengan yang selanjutnya dengan cara pengawasan yang lebih ketat dari para pimpinannya dan memberikan teguran atau sanksi kepada ASN yang datang terlambat. Tapi dari semua poin yang saya sebutkan tadi, yang paling penting itu untuk mengatasi masalah seperti ini, yaitu dengan cara penerapan yang terus berlanjut gitu, bukan hanya pas beberapa waktu dilakukan, setelah itu kembali melonggar gitu. Demikian Pak Ketua pendapat saya tentang masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Imam atas jawaban dan gagasannya. Jadi menurut kita ini banyak sekali hal yang dirugikan atau beberapa pihak yang dirugikan akibat ASN yang datang terlambat. Mungkin dari pelayanan publik yang terhambat dan jadinya birokrasi yang jadi tidak lancar. Dan untuk solusi agar memberikan efek jera terhadap ASN yang datang terlambat mungkin perlu ketegasan hukum dan seperti Bang Imam tadi beberapa solusi yaitu dengan fingerprint, absen fingerprint atau sidak-sidak. Namun
semua intinya pada dasarnya sesuai dari Kependri, yang paling utama adalah kesadaran diri sendiri. Jadi semua dibangun dari kesadaran diri sendiri agar permasalahan datang terlambat bisa diatasi. Jadi kalau mereka bisa sadar diri, tanpa perlu diingatkan, mereka bisa datang tepat waktu. Jadi sekian untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih Kependri, Bang Imam atas waktunya. Mohon maaf atas apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.